Bab 2963. Ini saja. Tetua itu memelototi Mile lalu memancarkan jiwa membunuh dan keluar energi yang menakutkan. Mile membunuh aturan hukum dan merebut segel hukum. Karena semua ini bukan lagi memprovokasi, melainkan merebut keuntungan dengan dunia hukum. Keuntungan. Meskipun aturan hukum dunia hukum merupakan aturan hukum alam semesta, juga memerlukan pelatihan untuk menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, setiap tempat yang memiliki aturan hukum, sebenarnya berhubungan dengan keuntungan dunia hukum. Sekarang semua hal yang dilakukan Mile adalah berebutan keuntungan dengan dunia hukum. Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar? Hingga sampai saat ini, jiwa pembunuhan sudah semakin kuat. Saat mendengar perkataan tetua ini, Mile tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah membunuh aturan hukum. Aku sudah merebut segel hukum. Kalau tidak senang, bunuh aku." Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah tetua itu berubah menjadi garang. "Mile, kamu kira?" Mile melambaikan tangan dan berkata, "Jangan menggertakku lagi. Ayo bertarung. Jangan banyak basa-basi." Tetua itu langsung mengepal tangan kanannya, lalu muncul kekuatan aturan hukum yang menakutkan dari tubuhnya, tetapi Mile yang di depannya sudah menghilang. Pepef. Tetua itu masih belum sempat bereaksi, sebuah pedang menusuk di keningnya. Pembunuhan instan. Tetua itu langsung terdiam di tempat, dia membelalakkan matanya dengan tatapan mata tidak percaya. Mile mendadak muncul di depan tetua itu dan tersenyum meremehkan, "Ini saja." Tetua itu berkata, "Jika aku mati, maka dunia hukum tidak akan mengampunimu." Mile tersenyum dan berkata, "Sayangnya kamu tidak bisa melihat aku mati." Usai berkata, dia langsung menarik pedangnya keluar. Pepef. Kepala tetua itu langsung terbang keluar. Mile pun tersenyum meremehkan, "Dasar lemah." Setelah itu, dia melambaikan tangan kanan untuk mengambil segel hukum yang dimiliki tetua itu. Akan tetapi, muncul celah di langit. Seketika, sebuah cahaya putih langsung memancar keluar. Di waktu bersamaan, sebuah petir dewa berwarna emas menembak ke arah Mile. Mile menengadahkan kepala, kemudian mengulurkan tangan kanan menusuk ke atas. Pepef. Pedang dunia langsung membumbung tinggi ke langit. Boom. Di langit, petir Dewa Tao langsung hancur. Pada saat ini, muncul bayangan ilusi di ujung langit. Dia menundukkan kepala melihat Mile dan berkata, "Apa kamu sedang menantang dunia hukum?" Mile berdiri sambil memegang pedang, kemudian tersenyum berkata, "Kamu baru tahu." Setelah itu, dia mendadak menebas pedangnya. Pepef. Mile menyimpan pedang dan ekspresi wajah sangat datar. Pena kebenaran agung dan berkata, "Sepertinya konflik kita dengan dunia hukum semakin besar." Ekspresi wajah Mile sangat datar dan berkata, "Pena kecil, apakah tuanmu tidak pernah mengurus aturan hukum ini?" Pena kebenaran agung menghela napas. Mile mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu menghela napas?" Pena kebenaran agung berkata dengan nada serius, "Bukan tidak mengurus, melainkan sebagian besar waktu, dia tidak bisa mengurusnya. Aturan hukum seperti ini, sama seperti Tiandao dan aturan Tao, sangatlah banyak, tuan tidak mungkin bisa mengurusnya dengan baik." Mile diam saja. Pena kebenaran agung lanjut berkata, "Sama seperti dalam dunia manusia, muncul menteri serakah dalam desa, apa kamu mengira kaisar akan mengetahui hal ini?" Mile menggelengkan kepala dan berkata, "Aturan hukum melambangkan ketertiban. Mereka muncul masalah, maka bukanlah masalah kecil." Pena kebenaran agung berkata, "Iya." Mile bertanya, "Apakah kamu bisa menghubungi tuanmu?" Pena kebenaran agung langsung menjawab, "Tidak mungkin." Mile berkata, "Kamu benaran keluar sendiri."
Pena Kebenaran Agung langsung berkata, "Mana mungkin. Aku tidak bisa menghubungi Tuan, karena Tuan sudah meninggalkan Bima Sakti. Aku juga tidak tahu dia pergi kemana." Mile berkata, "Bukan karena tuanmu pergi, jadi kamu kabur keluar." Pena Kebenaran Agung diam sejenak lalu berkata, "Bukan." Mile menghela napas dan berkata, "Pena kecil, bolehkah kita berkata jujur di antara sesama?" Pena Kebenaran Agung diam sejenak dan berkata, "Aku mengikutimu, apa kamu ada mendapatkan keuntungan?" Mile menganggukkan kepala dan berkata, "Ada." Pena Kebenaran Agung masih ingin berbicara. Mile mendadak berkata, "Pena kecil, bukan aku menuntut apa padamu, hanya saja aku ingin tahu saja. Jika kamu bukan orang yang dipilih oleh tuanmu, aku harus bersiap-siap bertarung dengan tuanmu." Pena Kebenaran Agung tersenyum berkata, "Kamu jangan berpikir terlalu jauh. Kamu hanya perlu ingat satu hal, yaitu kamu harus mendirikan sebuah ketertiban baru." Mile berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah. Aku tidak akan memikirkan pertanyaan ini lagi. Jika kamu benar tidak bisa menghubungi tuanmu, maka kita sendiri harus menyelesaikan masalah di dunia hukum ini." Mile berkata dengan nada serius, "Dengan kekuatanku sekarang, aku masih tidak bisa mengalahkan dewa hukum itu." Pena Kebenaran Agung langsung berkata, "Iya." Mile pun terdiam. Pena Kebenaran Agung memahami kekuatan Mile. Pena Kebenaran Agung mengatakan tidak bisa, maka sekarang pasti memiliki jarak dengan musuh ini. Pena Kebenaran Agung mendadak berkata, "Sepertinya kamu boleh mencari seseorang membantumu." Mile mengerutkan kening dan berkata, "Adikku." Pena Kebenaran Agung menjawab, "Bukan." Mile sedikit penasaran, "Ayahku." Pena Kebenaran Agung berkata, "Bukan." Mile berkata, "Apakah kakakku?" Pena Kebenaran Agung menghela napas dan berkata, "Bukan. Kamu boleh mencari penguasa tiada batas untuk membantumu." Penguasa tiada batas. Mile langsung terdiam. Pena Kebenaran Agung lanjut berkata, "Penguasa tiada batas juga ada konflik dengan dunia hukum." Waktu itu, Pena Kebenaran Agung hampir saja melenyapkan dunia hukum, tapi karena Tuan muncul, barulah menyelamatkan dunia hukum. Jika kamu meminta penguasa tiada batas membantu, dia pasti bersedia membantumu. Hanya saja tuanku tidak boleh ikut campur, maka dia pasti bisa melenyapkan dunia hukum. Setelah itu, dia diam sejenak dan lanjut berkata, "Tentu saja, jika kamu merasa merepotkan, juga boleh mencari adikmu." Mile menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masa membunuh ayam dengan golok? Sosok kecil seperti ini tidak usah sampai merepotkan adikku. Lebih baik membiarkan penguasa tiada batas untuk bertarung saja." Penguasa tiada batas merasa tak dihormati. Mile berkata, "Tapi, aku tidak tahu sekarang penguasa tiada batas di mana. Bagaimana aku bisa menghubunginya?" Pena Kebenaran Agung berkata, "Gampang. Kamu boleh meminta Gavert membantu, dia memiliki relasi yang luas di Tiandao. Lalu, penguasa tiada batas begitu kuat, pasti akan menjadi sasaran yang harus diawasi." Mile diam sejenak dan berkata, "Penguasa tiada batas sangat terkenal di tempat kalian." Pena Kebenaran Agung berkata, "Sangat terkenal. Selain tuanku, mungkin tidak ada orang yang berani mencari masalah dengannya, bahkan sosok seperti Jalan Bajik dan Batil." Mile diam sejenak dan berkata, "Tapi, kenapa aku merasa penguasa tiada batas biasa saja?" Pena Kebenaran Agung diam sejenak lalu berkata, "Mungkin berhubungan dengan adiknya." Mile pun terdiam. Beberapa saat kemudian, Pena Kebenaran Agung memanggil Gavert datang. Saat mendengar nama penguasa tiada batas, Mile merasakan perubahan tatapan mata Gavert Zhao. Segan. Gavert terdiam. Beberapa saat kemudian dan berkata,
aku boleh membantumu mencari. Tapi, aku hanya bersedia mencari. Setelah menemukannya, kalian sendiri yang berkomunikasi. Mile tersenyum dan berkata, baik. Gavert menganggukkan kepala dan berkata, baik, tunggu kabar dariku. Usai berkata, Gavert langsung menghilang dari langit berbintang. Setelah Gavert pergi, Mile mendadak berkata, pena kecil, apakah penguasa tiada batas benar akan membantu kita? Pena kebenaran agung tersenyum dan berkata, asalkan mengalahkan dunia hukum, dia pasti akan membantu. Tentu saja, kamu harus ada teknik berbicara. Kalau tidak, dia mungkin tidak bersedia membantu, karena dia sangatlah perhitungan dan pintar. Mile menganggukkan kepala dan berkata, baik, aku mengerti. Pada saat ini, Gavert mendadak muncul lagi, ketemu. Saat mendengar perkataan ini, Mile langsung tercengang, sudah ketemu. Gavert menganggukkan kepalanya dan berkata, dia berada di tanah kehampaan. Tanah kehampaan. Mile mengerutkan keningnya, karena itu adalah tempat persembunyian master raksasa kuno. Kenapa penguasa tiada batas pergi ke sana? Apakah demi berlagak di tanah kehampaan? Hari ini, ada 3 orang yang mendadak muncul di depan sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung kehampaan. Pria yang berdiri di paling depan adalah penguasa tiada batas, lalu ada Robin dan Sen Ming yang berdiri di sampingnya. Penguasa tiada batas melihat gunung tinggi, lalu berkata, ada sebuah aturan hukum Tao dalam gunung kehampaan ini merupakan 5 besar dari seluruh aturan hukum Tao. Robin sedikit penasaran dan berkata, jadi, peringkat pertama aturan hukum apa itu? Penguasa tiada batas berkata, Dewa Hukum, Raja dari aturan hukum. Robin melirik penguasa tiada batas dan berkata, penguasa tiada batas, apakah akan muncul raksasa kuno di tanah kehampaan? Penguasa tiada batas menganggukkan kepala dan berkata, tempat di sini paling rendah adalah raksasa kuno. Robin mengerutkan kening dan berkata, mereka bersembunyi di tempat ini. Penguasa tiada batas berkata, berbeda dengan dunia luar. Mereka bersembunyi di sini melambangkan kekuatan mereka akan mencapai alam Taoisme. Lalu, mereka tidak ada kekuatan untuk melewati rintangan bencana ini. Jadi, hanya bisa bersembunyi di tempat ini untuk diam-diam berkembang. Robin menganggukkan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Lalu, kamu boleh bertindak semena-mena, maka menandakan kekuatanmu sudah lebih hebat dari semua orang di sini, betul? Penguasa tiada batas memandang Robin dan menganggukkan kepalanya berkata, akhirnya kamu mengerti. Robin terdiam 1000 kata. Sen Ming mendadak berkata, penguasa tiada batas, apakah Dewa Hukum adalah yang paling kuat? Penguasa tiada batas menggelengkan kepala dan berkata, tidak termasuk. Dari Tuan Pena Kebenaran Agung, masih ada yang lebih kuat. Tapi, mereka jarang muncul saja. Sen Ming berkata dengan nada serius, oh, jadi kekuatan yang dimiliki oleh tuannya Pena Kebenaran Agung sebenarnya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Penguasa tiada batas berkata, bukan lebih kuat, melainkan kuat berkali-kali lipat. Tapi, usai itu, penguasa tiada batas menggelengkan kepalanya, dia seorang diri mana mungkin bisa mengurus begitu banyak pihak, ditambah lagi ada masalah baru yang muncul. Oleh karena itu, ketertiban galaksi ini sangatlah kacau, tentu saja semua ini tidak ada hubungannya denganku, haha. Robin dan Sen Ming menoleh ke arah penguasa tiada batas dengan ekspresi wajah aneh, kenapa penguasa tiada batas malah bahagia di atas penderitaan orang lain? Saat mereka bertiga akan masuk ke tanah kehampaan, muncul suara yang menggema dari gunung kehampaan. Siapa yang masuk tanpa izin ke tanah kehampaan? Apakah sudah bosan hidup? Penguasa tiada batas menatap tanah kehampaan dengan tatapan tajam lalu berkata,
aku adalah Mileye, sang raja pengandal dukungan. Hari ini datang ke Gunung Kehampaan adalah kebanggaan bagi kalian, apa mengerti? Robin dan Sen Ming langsung terdiam 1000 kata. Bersambung.